Lukas 8, mari kita buka, bisa ditampilkan Joshua. Lukas 18. Kita belajar ya, Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Tampilkan aja semua. Ya. Dapat? Nah, dapat semua yang bawa Alkitab, coba kita ya. Sama-sama kita baca. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Dapat Joshua, coba. Kita baca aja lah ya, sambil menunggu ya ditampilkan. Demikian firman Tuhan, sama-sama kita baca 3, 2, 1 ayat 15. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anak yang kecil kepada Yasua supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 16. Tetapi Yasua memanggil mereka dan berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Elohim. 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Elohim seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Haleluya. Masih ingat khotbah saya bulan lalu? Saya pengingat, coba mudah-mudahan itu saya tanya. Angel ingat? Lupa. Saya pengingat, mudah-mudahan coba. Jessica ingat? Gak ingat juga? Orang Parisi. Hah? Mudah-mudi yang saya tanya. Mudah-mudi dulu. Masih muda. Ya, masa karena mudah-mudi kan masih lebih apa? Pikirannya cerdas. Siapa yang ingat? Tentang apa? Taurat. Saya nggak ingat. Kenapa orang Parisi? Dia cuma tahu firman tapi nggak jalankan. Iya ya. Orang Parisi dikatakan begini ayatnya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang-orang Parisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Elohim, kerajaan sorga. Itu ayat semalam di Matius, itu bulan lalu. Tapi sekarang ayatnya sama, tapi tentang anak. Karena ayat 17 dikatakan, tampilkan Joshua coba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Yahweh, kerajaan Elohim seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi kalau bulan lalu, kalau hidup keagamaan kita tidak lebih dari orang Parisi, kita nggak masuk. Kalau sekarang, kalau kita tidak menyambut kerajaan Elohim seperti seorang anak kecil, kita juga tidak akan masuk. Jadi kita mau belajar dari firman Tuhan, hal-hal apa yang membuat kita tidak masuk ke surga? Hal-hal apa yang membuat kita tidak masuk ke Samayim? Hal-hal apa yang membuat kita tidak bisa berjumpa dengan Yasua nanti? Kita harus pelajari, karena Yesus sendiri yang berkata. Bulan lalu Yesus sendiri yang berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang-orang Farisi, kamu tidak masuk ke surga. Sekarang juga Yesus berkata, kalau kamu tidak menyambut kerajaan surga, kerajaan Elohim seperti anak kecil, kamu tidak masuk. Jadi Yesus ada bikin syarat, nggak sembarangan bisa masuk ke surga. Ada syaratnya. Ya. Syaratnya sekarang yang mau kita pelajari, kita harus menyambut kerajaan sorga seperti anak-anak, baru bisa masuk. Kalau minggu lalu, jangan seperti orang Farisi, baru bisa masuk. Orang Farisi itu munafik, tahu firman tapi nggak dikerjakan, itu nggak bisa masuk. Tapi sekarang kita mau belajar, kita harus seperti anak-anak. Lukas 18 ayat 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Elohim seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya. Jadi ini kita sekarang mau belajar bagaimana sikap hati kita, sikap diri kita, cara diri kita menyambut kerajaan Elohim itu. Yesus mengajar kita harus menyambutnya seperti seorang anak kecil. Kalau kita bercerita tentang anak kecil, yang dimaksud di sini anak kecil yang balita, mungkin yang berumur 1 sampai 5 tahun lah ya, balita. Ya, karena anak-anak umur 1 sampai 5 tahun itu saya rasa masih suci lah ya. Itu yang dimaksud. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas, saya rasa sudah banyak kenal dosa. Tapi ini yang mau kita pelajari. Bagaimana sifat seorang anak-anak itu? Ini yang kita pelajari.
Coba kita buka di Matius 18 ayat 3. Matius 18 ayat 3. Matius 18 ayat 3. Ini ayatnya sama, cuman maknanya agak sedikit berbeda. Artinya sama ini. Coba kita buka Matius 18 ayat 3. Dapat? Ya. Saya bacakan di sini ya. Yesus berkata di sini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Sama dia. Tapi di sini ada penekanan. Penekanan di sini apa? Penekanan di sini ada kata bertobat. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Artinya apa begini? Artinya begini. Artinya ketika dia masih anak-anak, dia mungkin masih hatinya suci, baik ya kan. Tapi ketika dia beranjak dewasa, itu mulai ditinggalkan. Tinggal yang sifat apa tadi? Kesucian hati tadi tinggal, lupa. Ya, kita nggak berlaku lagi seperti kesucian anak-anak tadi. Kita sudah meninggalkan. Makanya di sini Tuhan bilang bertobat. Artinya bertobat, kita harus belajar lagi. Kembali lagi pelajari sifat anak-anak itu, kesucian anak-anak itu macam apa. Bertobat kita. Karena kalau kita sudah dewasa ini kan, saya rasa sifat ketulusan, kepolosan anak-anak itu sudah kita tinggalkan. Tapi Tuhan bilang kita harus kembali lagi. Makanya dikatakan bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Kalau kita nggak bertobat, kalau nggak kembali kita seperti anak kecil, tidak akan masuk. Nggak akan masuk. Yesus sudah berfirman, kalau Tuhan bilang nggak masuk, memang nggak masuk. Jadi ini benar-benar tegas. Jadi kita harus pelajari bagaimana caranya supaya bisa masuk ke surga. Harus bertobat kita, menjadi seperti seorang anak kecil. Kalau kita perhatikan anak kecil, kita mudah melihat apanya, ciri-cirinya, ya. Apalagi orang tua yang sudah punya anak kecil, ya, yang sudah mengalami punya anak. Kalau anak kecil 1 sampai 5 tahun, saya rasa di situlah orang tua senang-senangnya melihat anaknya. Betul enggak? Betul ya? Kalau orang tua punya anak 1 itu senang-senangnya itu. Sebentar-sebentar dicium, sebentar-sebentar digendong, dipeluk, senang-senangnya itu punya anak kecil 1 sampai 5 tahun, senang-senangnya. Begitulah Bapak senangnya melihat anak-anak. Sedangkan kita aja senang melihat anak-anak 1 sampai 5 tahun. Apalagi Bapak di surga. Begitulah senangnya melihat kalau hati kita suci, tulus, polos seperti anak-anak itu. Senang dia. Tapi mau kita pelajari sekarang, apa ciri-ciri dari anak-anak balita itu? Sampai Tuhan bilang, kalau nggak seperti anak-anak nggak masuk. Kita harus tahu dulu pelajari apa ciri-cirinya. Supaya tahu kita bagaimana cara menyambut itu, menyambut kerajaan surga tadi. Karena dikatakan tadi, kalau kita tidak menyambut kerajaan surga, kerajaan Elohim seperti anak kecil, kita nggak masuk. Menjadi seperti anak kecil, nggak masuk. Kalau saya pelajari kan, saya lihat, kebetulan saya juga masih punya anak kecil, saya pelajari. Rupanya anak kecil itu percaya penuh. Kita bilang sama-sama, percaya penuh. Percaya penuh. Iya. Anak-anak itu percaya penuh kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Dia tidak pernah ragu sedikit pun kepada orang tuanya. Percaya penuh sama orang tuanya. Percaya penuh bahwa orang tuanya itu, bapak mamanya itu, bapak ibunya, memenuhi kebutuhannya. Itu pertama. Percaya penuh. Anak saya yang kecil, si orang contohnya kan, dia nggak pernah itu khawatir apa makanannya, mau di mana dia tidur, pakaiannya, nggak pernah khawatir dia. Kenapa dia nggak pernah khawatir? Karena dia percaya penuh. Pasti bapakku menyediakan, pasti bapakku mencukupi. Tempat tinggalku, pakaianku, makananku, pasti dia cukupi. Itu sifat anak-anak yang pertama, percaya penuh, nggak pernah khawatir. Pernah lihat anak-anak 5 tahun
suntuk dia mikir apa makanannya besok? Enggak. Hah? Pernah lihat? Anak-anak 5 tahun kan lagi merenung-merenung, apalah makananku besok? Pernah begitu lihat? Enggak kan? Itulah anak-anak. Anak-anak gak pernah khawatir. Gak pernah khawatir, dia gak pernah ragu dia sama bapaknya. Selalu dia yakin penuh, percaya penuh bapaknya mencukupi kebutuhan. Tapi kalau kita sudah beranjak dewasa, pasti yang tadi itu lupa ya kan? Kita mulai datang khawatir, datang takut. Padahal kita punya Bapa di sorga, yang punya langit dan yang punya alam semesta ini. Tapi kita udah hilang kepercayaan, mulai ragu. Apalagi zaman sekarang, ya, ekonomi udah mulai sulit, harga-harga mulai naik. Pasti ada keraguan, pasti ada ketakutan, pasti. Tapi Bapak Yahya bilang kan, jangan khawatir, carilah dulu kerajaan Surga. maka semuanya akan Ditambahkan. Artinya carilah kerajaan surga itu, maksudnya carilah dan kebenarannya, ya, dekatkan diri kita kepada Bapa itu maksudnya. Dekatkan diri kita kepada Bapa. Banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Kalau semakin banyak kita berdoa, itu khawatir itu semakin hilang. Semakin hilang khawatir. Itu bertolak belakang gitu, nggak mungkin. Semakin banyak berdoa, semakin khawatir, nggak mungkin. Ada pernah dengar semakin banyak berdoa semakin khawatir? Tidak. Tidak kan? Semakin banyak berdoa, semakin kuat imannya. Nggak khawatir. Tapi kalau semakin sedikit berdoa, semakin sedikit apa dia? Semakin ragu dia. Betul nggak Tuhan menolong? Betul nggak Bapak? Makanya cari kerajaan surga dan kebenaran. Dekatkan diri kita kepada Bapa yang, ya, sama seperti anak-anak itu. Anak-anak itu percaya penuh sama bapaknya, nggak pernah khawatir dia. Ya. Bahkan ya, bapak yang baik tahu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Misalnya ada seorang kaya, seorang bapak ya kan, anaknya masih kecil, bayi 5 tahun. Dia orang kaya ini, mungkin enggak bapaknya ini membelikan susu yang kurang murah untuk anaknya? Enggak kan? Kalau dia orang kaya pasti diberikan susu yang paling mahal. Pasti susu yang paling mahal dikasih, sesuai dengan kekayaan bapaknya. Kalau tingkat kekayaannya mungkin susu yang harga 1 kaleng mungkin 500.000, ada harga segitu. Tapi kalau tingkat ekonomi bapaknya mungkin masih mencukupi, ya mungkin susu yang agak murah. Tapi kita tahu bapak kita kaya. Ada lebih kaya dari Bapa di sorga? Ada? Tidak. Tidak ada kan? Dia yang paling kaya kan? Kalau dia yang paling kaya, jadi kenapa takut? Sedangkan Bapa di bumi tahu memberikan yang terbaik untuk anaknya, memberikan susu yang terbaik, pakaian yang terbaik, tempat tidur yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Bapa di sorga. Tapi yang Bapak minta apa? Yang Bapak minta percaya penuh. Jadi seperti anak-anak, percaya penuh. Jangan ragu. Bagaimana caranya percaya penuh? Ya banyak berdoa. Gak bisa kita percaya kalau gak banyak berdoa. Gak bisa, gak mungkin. Kalau kita lihat berita-berita, tambah takut kita. Gak bisa, tambah takut kita kalau kita lihat berita-berita ini. Menakutkan semua media. Tapi kalau kita semakin banyak berdoa, semakin percaya. Gak takut kita. Percaya. Kalau cerita tentang rapture atau pengangkatan, banyak yang takut ya kan? Kalau dikatakan rapture pengangkatan, takut. Kenapa takut? Takut tinggal. Kenapa takut? Karena nggak percaya. Coba seperti anak kecil, percaya bapaknya pasti mengangkat. Contohnya begini, anaknya mau menyeberang, ya kan? Anaknya ini kan percaya sama bapaknya, pasti bapaknya menjagai, kan begitu. Anaknya mau menyeberang, anaknya itu nggak takut menyeberang. Kenapa? Karena pasti ada bapaknya yang menangkap. Tiba-tiba mau nyeberang, kenapa ada kok bapakku yang menangkap aku, dan dia percaya aja, dia nyeberang aja. Bapaknya yang ketakutan. Jangan sampai anaknya kena kecelakaan, kena tabrak mobil. Begitu juga kalau waktu rapture, kita nggak perlu takut sama antikris. Sebelum antikris datang, bapak kita tuh langsung mengangkat. Amin.
Itu yang tujuan rapture. Tujuan rapture supaya kita nggak ikut ditangkap antikris. Itu tujuannya. Karena sebelum antikris sudah bersiap-siap, sebelum antikris berkuasa kita diangkat dulu. Tujuannya supaya kita jangan ditangkap antikris, jangan dibunuh dan siksa. Jadi percaya penuh. Banyak berdoa baru bisa ada kepercayaan itu kuat. Kalau nggak bisa. Ketakutan itu timbul gara-gara nggak dekat kita dengan Bapa itu, karena jauh. Ya. Ketakutan timbul karena jauh dari Bapa. Contoh begini, anak saya kalau jauh dari saya pasti dia takut sendirian, betul nggak? Ya kan? Coba kalau anak itu dekat sama kita, dia nggak takut dia, karena ada bapaknya yang menjaga. Coba anak itu jauh, pasti dia tanya, mana bapak, mana mama. Kenapa dicari? Karena tahu bapak mamanya yang menjaga dia. Pernah lihat anak-anak bermain-main sendiri, nggak kecarian bapak mamanya? Pasti kecarian kan? Kecarian. Nggak mungkin dia pergi main-main, nggak pernah ingat bapak mamanya. Ya, pasti kecarian. Dicari mana bapak, mana mama. Kenapa? Karena dia tahu bapak mamanya itu atau orang tuanya itu yang selalu menjaga. Begitu kita juga, kita cari bapak itu selalu. Percaya penuh sama bapak. Itu dia sifat anak-anak yang pertama ya. Percaya perlindungannya, percaya pemeliharaannya. Kita buka dulu Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11. Dapat? Ya. Kita baca ya. Ayat 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta. Bapak Yahweh itu tahu yang terbaik untuk kita. Jangan takut kita. Yang penting kita dekatkan diri kita selalu. Cari Bapak itu, cari wajah. Ya, Mazmur bilang cari wajah. Tahu dia memberikan yang terbaik. Jangan takut. Kalau ada pun kita mengalami sedikit masalah atau sedikit apa, itu hanya untuk melatih iman kita ya. Untuk melatih iman kita itu. Tapi sebenarnya dia yang memegang kuasa. Tahu dia memberikan perlindungan yang terbaik, pemeliharaan yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11. Itu ayat yang paling sering kita dengar. Coba buka Yeremia 29 ayat 11. Yang terbaik yang Tuhan inginkan untuk kita. Sama seperti orang tua di bumi, Bapak kita di bumi, memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi yang perlu kita pelajari, percaya penuh. Percaya penuh sama Bapak itu, jangan ragu. Dekatkan dirimu, banyak berdoa. Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Yahweh, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi hari depan yang penuh harapan itu berarti hari depan kita dijamin. Dijamin hari depan kita. Besok jangan takut. Itu maksudnya. Ada pemeliharaan Bapak Yahweh, ada perlindungan. Ya. Yang penting dekatkan diri kita sama Bapak Yahweh. Sama seperti anak-anak selalu ingin dekat dengan bapaknya. Pengen dekat dengan bapaknya. Kalau dekat kita dengan bapak itu pasti dipelihara, pasti dilindungi. Rancangan yang baik, hari depan yang penuh harapan. Pasti beda, pasti beda. Kalau ada orang yang banyak mengeluh, khawatir, takut, kurang berdoa ya. Kurang berdoa ya. Ya. Kalau ada misalnya cerita begini, aku kayak gini, ketakutan kali aku zaman sekarang ini, macam mana ini? Itu karena kurang doa, kurang iman jadinya. Dia nggak tahu dia bapaknya kaya di surga, bapaknya yang punya langit, bapaknya yang punya semua. Maka itu Tuhan, jadilah seperti anak-anak, percaya kepada Bapa. Ya, kalau kita nggak percaya kepada Bapa ya bisa nggak masuk katanya kan. Kalau kamu tidak menyambut aku sebagai anak-anak, kamu nggak masuk katanya. Karena Tuhan menganggap dosa khawatir itu apa? Dosa itu khawatir itu. Dosa khawatir itu bisa
menghalangi kita ke surga juga. Bisa menghalangi kita ke surga. Percaya sama firman-Nya. Percaya nggak firman ini? Hah? Percaya nggak? Percaya. Ya kalau nggak percaya berarti nggak diterima. Harus percaya kita bahwa ada hari depan yang disediakan Bapa Yahweh, hari depan yang penuh harapan. Ya. Kalau nggak percaya sama firman-Nya, ya nggak masuk surga lah. Bahkan Amsal 3 ayat 5, Amsal 19 lah dulu. Amsal 19 ayat 16. Kalau nggak percaya firman-Nya bisa mati. Coba Amsal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16. Ini dia. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Nggak percaya firman, dihina firman, pasti mati, nggak bisa. Percaya firman Bapak ya. Jangan mengandalkan pikiran kita, ya. Jangan mengandalkan pikiran kita, karena kita nggak kuat kalau kita hanya mengandalkan pikiran, nggak sanggup kita. Andalkan Bapak Yahweh. Kalau kita mengandalkan pikiran, rasanya nggak mungkin. Ya, kalau saya ada cerita dengan kaum bapak, dia cerita bisa melewati masa pandemi. Kenapa? Karena bisa melewati ya karena pertolongan Bapak Yahweh bisa dilewati masa pandemi. Gak ada kabarnya sampai jual ini jual itu, gak ada. Bisa dilewati dengan baik. Ya, gak ada yang sampai bangkrut atau gulung tikar atau bagaimana, gak ada. Karena pertolongan Bapak Yahweh. Amsal 3 ayat 5 sampai 8, coba. Jangan kita andalkan pikiran kita, andalkan selalu Bapak Yahweh. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Tampilkan semua sampai 8 pula. Amsal 3 ayat 5 sampai 8 saya baca aja ya. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Bapak Yahweh, percaya seperti seorang anak percaya kepada bapaknya. Bikin kita percaya pada Bapak Yahweh ya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, jangan. Anak-anak gak ada bersandar dengan pengertiannya, dia hanya bersandar kepada bapaknya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, jangan menganggap diri kita pintar. Takutlah akan Yahweh dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bayangkan, sehat kita juga, sembuh kita juga. Betapa baiknya Bapak itu. Diberkati kita, sehat kita, sembuh kita. Apalagi yang kurang? Dilindungi. Bapak Yahweh cuma minta satu, percaya. Percaya kepada Yahweh dengan segenap hatimu, percaya penuh. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan andalkan pikiranmu. Ada satu cerita begini. Dia sudah lama sakit-sakit. Ya, lama sakit beberapa tahun. Firman Tuhan bilang kesembuhan ya dari dokter lah yang benar ya kan, dari obat-obatan. Tapi karena dia mengandalkan pikirannya, dia mau pergi kepada dukun. Diandalkan pikirannya. Lama kali pun kesembuhan dari Tuhan ini. Dari dokter pun gak betul juga. Dipakainya pikirannya. Aku pakailah dulu kekuatan dukun. Mana tahu bisa katanya. Benar gak itu? Ada gak kayak gitu? Banyak. Ada gak kayak gitu? Banyak. Berarti kan mengandalkan pikiran sendiri kan? Padahal Bapak bilang percaya kepada, jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan pikiran. Kita harus bertanya-tanya dulu sama Tuhan. Benar nggak jalanku ini? Jangan andalkan kecerdasan. Nggak bisa. Kalau orang mengandalkan kecerdasannya bisa sesat, bisa jatuh. Percaya kepada Bapak Yahweh. Ingat ayat ini. Ya, disembuhkan, disegarkan tulang-tulang kita, dijauhkan dari sakit penyakit, sampar, semua.
Itulah sifat anak-anak yang pertama. Ya, percaya penuh pada bapaknya. Belajar kita percaya. Kalau memang kalau kita lihat dari apa ini ya, zaman ini memang agak ragu kita. Apalagi kita dengar kabar-kabar perang di mana-mana. Tapi kalau kita percaya pada Bapak yang perlindungan, pemeliharaan dari penyakit, dari apapun, pasti dekatkan diri kita senantiasa kepada Bapak yang. Selanjutnya sifat yang kedua, anak-anak itu mudah diajar. Ya. Kalau anak-anak masih mudah diajar, tapi kalau sudah dewasa, apalagi udah umur remaja, udah mulai agak payah diajar itu. Udah tahu melawan. Ya. Udah tahu melawan. Kalau sudah mulai remaja, karena udah apa? Udah mulai pergaulannya kemana-mana, udah mulai bandel. Tapi kalau masih anak-anak, masih umur-umur ya 5 tahun, masih mudah diajar. Itulah anak-anak. Mudah diajar. Tapi kalau sudah semakin dewasa, sudah semakin banyak kepintarannya, jadi genggil jadi keras kepala. Terpaksa orang tuanya pakai cara-cara kekerasan juga. Ya pakai harus dilibas lah, ada yang dimasukkan ke rehab lah macam. Kenapa? Karena udah keras. Tapi kalau masih anak-anak, makanya firman Tuhan katakan, ajarlah anakmu dari kecil. Dari kecil diajar firman Tuhan Bapak ya. Supaya kalau sudah dewasa nanti dia udah tahu firman yang benar. Dari kecil sudah diajar firman. Kenapa? Anak-anak masih mudah diajar. Itulah sifat anak-anak yang kedua. Sifat anak-anak yang kedua itu anak-anak mudah diajar dan suka meniru. Suka meniru orang tuanya. Pertanyaannya sekarang, kita yang dewasa, apakah kita mau menjadi seperti anak kecil? Menyambut kerajaan Bapa Yahweh itu supaya kita masuk surga. Artinya begini, apakah kita mau mudah diajar dan mau meniru Bapa Yahweh? Karena anak-anak mudah diajar dan suka meniru. Perhatikan yang punya anak kecil di rumah, masih suka meniru orang tuanya. Kalau orang tuanya suaranya di rumah suka berteriak-berteriak, pasti anaknya juga suka berteriak-berteriak itu. Ya. Kalau orang tuanya suka kata-kata kasar, anaknya juga ikut-ikutan kata-kata kasar. Ya. Kalau orang tuanya suka ucapkan kata-kata kebun binatang, pasti anak-anaknya juga ikut. Jadi dia meniru apa yang dilihat dari orang tua. Itu anak-anak suka meniru. Jadi kita sebagai anak-anak kerajaan sorga, yang kita tiru Bapak kita di sorga. Bapak Yahweh yang kita tiru. Bagaimana Bapak itu perlu kita tiru. Karena itu kita lihat Bapak kita seperti anak-anak melihat Bapaknya dan meniru Bapaknya. Kita juga harus melihat Bapak kita dan meniru Bapak kita. Coba kita buka di Yohanes 13 ayat 15 ya. Yohanes 13 ayat 15. Ya. Dapat? Satu Yohanes 13 ayat 15, coba tampilkan. Dapat? Kurang konsen apa kita ini ya. Jadi kalau Yohanes 13 ayat 15. Dapat? Nah, ini dia. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yang berbicara ini siapa? Yesua. Yasua kan? Yesua. Yasua yang berbicara. Artinya Yasua hidupnya itu teladan bagi kita.
Sebab aku memberikan suatu teladan kepada kamu. Teladan, artinya itulah kita tiru. Karakter Yasua kita tiru. Sama seperti seorang anak meniru bapaknya, kita harus tiru Yasua. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita harus bisa berbuat sama seperti Yasua berbuat. Ya, Yasua mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Yasua mengampuni kita, kita harus mengampuni sesama kita. Yasua hidupnya tidak pernah berdosa. Kita juga begitu. Harus jaga kekudusan. Jangan sengaja. Kalau kita berdosa cepat minta ampun. Itu maksudnya. Kita tiru Yasua. Sama seperti anak-anak suka meniru bapaknya, kita tiru Yasua. Suka kita meniru, belajar. Kalau misalnya hari ini kita pelajari suatu karakter, ini sudah bisa, kita lanjutkan lagi apa yang belum bisa. Jadi hari demi hari, bulan demi bulan, kita semakin dekat karakter kita sama Yasua. Nggak bisa langsung, bertumbuh pelan-pelan kita bertumbuh karakter Yasua. Belajar kita meniru. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6, coba. Oke, tepat. Nah, ini dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maksudnya barang siapa mengatakan kalau dia adalah Kristen, itu maksudnya. Barang siapa mengaku Kristen di dalam dia, maksudnya percaya kepada Yasua, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Ia wajib hidup sama Kristus telah hidup. Jadi kita harus belajar hidup seperti Kristus. Belajar. Jangan asal bilang saya Kristen, saya pengikut Yasua. Ya, tapi hidupnya tidak mirip sama Yasua. Macam mana itu? Jadi orang mengenal kita Kristen, orang mengenal kita bahwa Yasua itu ada di dalam kita, ya dari karakter kita semakin mirip sama dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, kalau kita ada dalam Kristus, dalam Yasua, berarti kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kehidupan Yasua? Yasua suka berdoa. Pagi-pagi benar ia bangun berdoa katanya. Tahu di mana ayatnya? Pernah nggak begitu? Apa? Baca itu. Pagi-pagi benar Yasua bangun untuk berdoa. Ya. Siapa berdoa tadi pagi? Nah, berdoa kan? Mudah-mudahan ada yang berdoa. Coba buka Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Berdoa kita, berdoa. Ikuti Yasua. Jangan dibilang Kristen tapi nggak pernah berdoa. Markus 1:35. Ya, saya bacakan ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Jangan udah terang. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan Berdoa di sana. berdoa di sana. Yasua suka berdoa. Berdoa kan mudah-mudi apa dari pagi? Belum nggak atau enak tidur? Ya belajar lah ya. Belajar kita. Kalau soal bolong-bolong itu biasa. Jangan ada yang sempurna. Kalau udah bisa memang tiap pagi berdoa, ya puji Bapak yang aku bilang. Tapi kita belajar, kenapa? Kita mau seperti Yasua, mau seperti anak-anak yang meniru bapaknya. Yasua bilang, aku berikan teladan katanya. Inilah satu teladannya. Berdoa supaya kamu juga melakukan. Ya. Amsal 3 ayat 12. Amsal 3 ayat 12. Amsal 3 ayat 12.
Tidak. Karena Yahweh memberikan ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ya. Kalau kita mau menjadi anak-anak dan Yahweh Bapa kita, pasti kita diajar. Dan anak-anak kecil mudah diajar. Jadi ajaran Bapak Yahweh itu, firman-Nya ini, ajarannya itu, kita terima, enggak kita tolak. Karena Yahweh memberikan ajaran kepada anak yang dikasihinya, diajari. Jadi kalau firman Yahweh mengajarkan, enggak boleh mengadati, enggak boleh ikut berhala. Kalau dilawan, ya berarti itu anak siapa itu? Hah? Ya berarti bukan anak Bapak Yahweh, kan begitu ya? Kalau nggak ada Bapak Yahweh, berarti tempatnya bukan di sorga. Karena Bapak Yahweh selalu mengajar, memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Orang tua yang baik, ya, kita orang tua ya. Orang tua lah saya bicara untuk orang tua. Orang tua yang baik pasti mengajari anaknya macam mana yang benar, macam mana yang baik. Betul nggak? Betul. Nggak mungkin anaknya salah dibiarin. Nggak mungkin. Diajari anaknya itu macam mana yang bagus. Oh, ini nggak boleh nak. Misalnya anaknya lari-lari waktu ibadah. Ya pasti orang tua yang baik dilarang anaknya, jangan lari-lari, nggak boleh, nggak sopan. Begitu juga Bapak Yahweh. Kalau anaknya main-main berhala, main ada istiadat, diajari, jangan. Tapi kalau melawan, ya berarti mana? Nggak bisa kita terlibat lagi. Berhala-berhala, nggak bisa. Karena yang sudah mengajar. Kita sebagai anak yang kecil tadi harus menurut. Ya, karena anak kecil masih mudah diajari. Kita pun harus mudah diajari, jangan melawan. Karena kalau melawan nggak masuk kalau melawan. Amsal 4 ayat 4. Coba mungkin Amsal 4 ayat 4. Ayat dia. Aku diajari oleh ayahku, katanya kepadamu, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Kita hidup selamat, maksudnya kalau kita pegang perintah-perintah Bapa itu. Tapi kalau kita tinggalkan, ya nggak selamat. Ya. Jadi anak kecil itu mudah diajar. Nggak melawan anak kecil yang muda, tapi kalau belum bertambah dewasa mungkin melawan, ditinggalkan siapa anak-anak itu. Kemudian anak-anak itu juga suka meniru anak-anak. Kalau anak-anak dibesarkan di keluarga yang amburadul, pasti amburadul anak itu. Ya. Kalau seorang anak dibesarkan di keluarga katakanlah orang tuanya preman, anaknya jadi preman enggak? Ya kan? Tapi seperti gembala kita, orang tuanya gembala, anaknya jadi gembala juga. Itu yang benar. Jadi kita tiru Bapak kita di sorga. Kalau Bapak kita di sorga penuh kasih, kita pun penuh kasih. Bapak kita di sorga murah hati, kita pun murah hati. Kalau Bapak di sorga lemah lembut, kita pun lemah lembut. Itulah buah-buah roh tadi, buah-buah roh. Ya, Yahuwah Roh Kudus. Buah-buahnya itu muncul dalam diri kita karena Dia Bapa kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelembutan, kesetiaan, pengendalian diri, semua itu ada. Itu nampak dari karakter orang-orang yang dekat dengan Bapa itu. Itulah sifat yang kedua. Ya, satu lagi masih cukup waktunya ya. Belum bosan kan? Belum ya? Satu lagi lah ya. Sebenarnya masih banyak ini. Banyak semua anak-anak itu tadi banyak kali nanti bosan. Satu lagi aja ya. Satu lagi aja. Karena kita hari Jumat mau makan-makan kok ya.
pasca nanti. Tanggal apa? Yang ketiga, anak-anak bersifat pendamai. Betul nggak anak-anak bersifat pendamai? Betul. Anak-anak bersifat pendamai. Anak-anak tidak kenal kebencian. Nggak ada anak-anak benci. Kalaupun sebentar orang itu bermain atau berkelahi nangis, sebentar lagi udah peluk-pelukan lagi, udah bermain-main lagi. Anak-anak itu pendamai. Nggak ada benci anak-anak itu. Kalau saya pikir-pikir begini kan, kenapa nggak ada benci sama anak-anak? Coba saudara pikir dulu, kenapa nggak ada benci sama anak-anak? Masih polos, Pak. Ah, itu dia. Nggak ada benci. Tapi kalau udah bertambah dewasa, ada kebencian, timbul. Dari mana datang? Anak-anak nggak ada, suka damai. Tapi kita bertambah dewasa, hilang yang sifat pendamai tadi. Hilang yang suka damai tadi itu, hilang memang. Itu kemana itu? Jadi suka berantem, suka menggosip. Pernah lihat anak-anak menggosip? Enggak kan? Mana ada anak-anak menggosip? Karena gosip itu timbul dari kebencian. Dari kebencian timbul gosip. Perhatikan, orang yang bergosip itu karena membenci orang yang digosipkan. Ya, nggak mungkin ada gosip kalau nggak ada benci. Kalau hatinya damai nggak mungkin. Itu gara-gara ada kotor hatinya, nggak ada damai di hatinya. Kalau damai hatinya nggak ada gosip. Anak-anak nggak suka bergosip. Kenapa? Nggak ada benci di hatinya, damai selalu. Kalaupun dia mungkin disakiti, ya cepat dilupakan. Cepat lupa. Itu anak-anak. Pendamai. Belajar kita seperti anak-anak. Pendamai. Firman Tuhan katakan, mungkin sifat tadi itu udah kita tinggalkan, sudah lupa. Tapi Firman Tuhan katakan, bertobat. Kembali kita seperti itu lagi. Kembali lagi suka damai. Jangan ada kebencian. Bagaimana caranya? Nggak mungkin kalau nggak banyak berdoa, nggak mungkin. Karena semakin banyak kita berdoa, kita semakin suka damai. Ada orang semakin banyak berdoa, semakin suka gosip. Ada? Nggak ada kan? Semakin banyak berdoa, semakin suka damai. Ada orang semakin banyak berdoa, semakin suka bertengkar. Ada? Tak mungkin. Itu bertolak belakang. Semakin banyak berdoa, semakin suka damai. Semakin banyak berdoa, semakin suka mengasihi orang. Tidak ada kebencian. Bahkan jujur ya, kalau semakin banyak berdoa, enggak suka sama kekerasan. Enggak suka kekerasan. Kekerasan itu apa? Itu orang yang bertinju. Ya. Kalau suka dilihat di TV, apa itu? Pertandingan tinju, pertandingan bulat, itu kan kekerasan itu. Saya rasa Tuhan pun gak suka lihat itu kan. Kalau orang bertarung begitu, itu kan kekerasan itu. Karena kalau Roh Kudus, dia sukanya melihat yang damai. Suka melihat orang bercengkrama, saling tertawa, bukan saling bertinju. Ya. Itu nggak ada. Karena saya rasa di surga pun nggak ada orang bertinju kan. Nggak ada. Dan damai-damainya di sana. Ya. Damai-damai di sana. Bersuka cita senantiasa, memuji menyembah. Kita buka Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim, anak-anak Yahweh. Jadilah seperti anak-anak Elohim yang suka damai. Itu maksudnya. Jangan ada kebencian. Ya, kadang-kadang kebencian bisa timbul tanpa sebab. Nggak tahu kita dari mana bisa timbul. Gara-gara orang lebih cantik, benci dia. Ada gitu kan? Gara-gara orang lebih cantik bajunya, cantik sepatunya atau lebih bagus, dibenci dia. Apa sebab?
Itu dari setan ini. Belajar, kalau orang bertambah bagus penampilannya, ya bersyukur kita. Iya. Tetangga kita tambah mobilnya, jangan dibenci. Ya, tambah kaya tetangga kita, jadi benci kita nengok. Ah, dia duluan kaya daripada aku, bukan gitu. Bukan masalah berlomba siapa duluan kaya, bukan. Ya. Masalah hatinya itu, hati kita damai, suka yang baik. Jadi perhatikan hati kita, jangan ada timbul benci, suka damai. Kalau udah ada benci itu bukan anak-anak lagi, bukan anak-anak Bapak Yahweh ya. Membawa damai anak-anak Bapak Yahweh. Membawa damai. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Tapi ya, saya baca ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Yahweh, melihat Elohim, Yahshua. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi tanpa terkecuali, semua orang, tetangga, teman, semua harus damai. Semua orang. Tapi sekarang banyak orang tak damai dengan presidennya, benci sama presidennya. Heran kita kan, benci kok dipelihara, ya dipelihara benci. Banyak sekarang yang benci sama presiden gara-gara minyak goreng, minyak makan gak apa mahal. Presiden jadi sasarannya, kalau tak nyambung ya kan. Minyak goreng mahal, presiden yang dibenci. Minyak naik, presiden dibenci. Semua benci hatinya. Tak bisa begitu. Jangan ada kebencian sama siapapun. Karena dikatakan firman Tuhan, dengan semua orang nggak boleh ada benci. Nggak boleh. Bahkan sama orang jahat pun kita nggak boleh benci. Bahkan kita doakan orang jahat. Firman Yesus katakan, kasihilah musuh. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, nggak boleh benci. Damai dengan semua orang, damai. Perhatikan hati kita, jangan ada benci. Kalau ada benci, ya bisa gagal kita nanti rapture, bahkan bisa gagal ke surga. Ya, harus berdamai dulu. Kita nggak sanggup kita. Banyak berdoa, suka damai. Ya, semakin nggak suka kita kekerasan, suka meniru Bapak Yahweh, percaya kepada Bapak Yahweh. Ya. Kalau gereja kita ini ya, gereja kita puji Bapak Yahweh ya, gereja kita selalu menekankan banyak berdoa. Bahkan sekarang ada program doa berantai lagi. Ya, puji Bapak Yahweh gereja kita. Ya, digembalakan dengan baik. Ya, kita berdoa supaya tetap kita seperti anak-anak ini. Bertobat kita kembali lagi. Ya, sampai sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih buat firman-Mu Bapak yang mengajar kami bahwa kami harus menyambut kerajaan seperti seorang anak kecil supaya kami bisa masuk ke dalamnya. Kami harus bertobat Bapak dan menjadi seperti seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang percaya penuh kepada Bapaknya. Seorang anak kecil yang meniru Bapaknya, yang mudah diajar. Dan seorang anak kecil yang suka damai Bapak. Suka damai, tidak ada kebencian. Ajarkan Bapak menjadi seorang anak kecil Bapak. Jika apabila Engkau datang, kami boleh layak Bapak Engkau jemput di awan-awan yang terang. Bahkan kami boleh layak masuk ke dalam kerajaan. Terima kasih Bapak yang baik berfirman. Berkati firman-Mu sehingga boleh Bapak berakar bertumbuh berbuah. Pujilah Bapak Yahweh, sama-sama kita katakan amin.